Kalau di masa depan nanti ada kondisi yang mengharuskan kita untuk terpisah jarak, LDM gitu, kira-kira akan seperti apa? Ini tanpa merendahkan orang-orang yang saat ini sedang LDM ya. Tapi bagi aku, tujuan menikah itu untuk bareng-bareng sih. Punya quality time bareng, sama bisa physical touch juga, bisa bersentuhan gitu. Buat aku ya. Itu dua hal kebutuhan juga yang nggak bisa aku dapetin kalau aku nggak nikah. Jadi menurut aku berat sih, pasti. Kalau misalkan ada case yang melibatkan pekerjaan atau pendidikan, aku akan mengupayakan kamu ikut. Ini kalau aku yang pergi ya. Misalkan aku harus keluar negeri S2 gitu ya. Ya kalau bisa kamu ikut. Kalau misalkan nggak bisa, aku akan upayakan turutin pulang. Jadi sabar. Menurut aku menikah itu kan kayak ombak ya, naik turun. Bisa jadi LDM itu tuh lagi turunnya ombak. Dan malah happy nggak sih? Kemarin juga sempat kan kita jarak 3 hari tuh, kamu ke Singapura, aku di Indonesia. Ada rasa rindu tuh kadang jadi percikan-percikan jadi happy gitu ketika ketemu lagi. Bukan berarti itu harus rutin ya, tapi sesekali seperti itu kan kayak bisa mewarnai pernikahan gitu. Cuman kalau aku pribadi, kayaknya aku tidak bisa. Karena sebenarnya mungkin alasannya sama kayak kamu. Kayak ada beberapa hal yang mau aku lakukan. Karena ekspektasi aku setelah menikah, hal-hal yang aku lakukan ya ada orangnya gitu loh istilahnya. Kan yang kayak chatan kayak gitu. Especially chatan sama Dova tuh sekarang tidak menyenangkan. Kayak dia udah ini banget, kayak balasnya singkat-singkat. Ya, oke sih. Iya, Hati-hati. jadi kayak aku takut di Singapura kayak, sayang aku main kesini. Oke, gitu. Terus kayak dia cuma ngabarin aku beli susu gitu doang, kayak kurang seru gitu. Aku Jadi kirim kayaknya foto. thank you. Mungkin karena kita bareng terus kan, jadi pas harus chat lagi itu jadi kayak kaku lagi gitu, jadi nggak kayak biasa. tiis banget gitu. Tiis gitu ya. Iya. Orang sudah doang yang nonton. Dingin nih. Jadi aku ngerasanya kayaknya kalau misalkan ada kondisi yang kayak gitu, pertama dari awal memutuskan untuk pindah, itu kan pasti dipersiapkan dong, nggak mungkin kayak tiba-tiba aku harus kesini gitu. Jadi pas ada plan itu, kalau misalnya seandainya kamu yang harus pergi, aku akan berusaha gimana caranya bisa berguna ikut juga sama kamu. Jadi kalau kamu tadi cuman gimana caranya aku ikut sama kamu, tapi kalau aku menambahkan aku pengen berguna ikut sama kamu. Misalkan kamu ke Malaysia nih kuliah gitu, yaudah aku ikut aja gitu. Aku nggak mau kayak gitu, aku pengen kayak di Malaysia aku bisa dapat opportunity apa ya gitu. Ya, dan untuk case kita sekarang alhamdulillah kerjaan kita bisa dibawa Betul. kemana-mana gitu. Jadi menurut aku mau kamu yang pergi mau kamu pergi sih, aku upayakan kita bareng-bareng, kita punya privilege bawa kerjaan kok gitu. Kenapa nggak dimanfaatin gitu. Dan memang nggak bisa dipungkiri sih Mai, semenjak nikah ada saraf aku yang putus kayaknya. Saraf mandiri aku tuh putus Mai. Kemarin mau pergi aja 3 hari ke Singapura. Ini di mana ya? Ini posisinya di mana ya? Terus teman-teman main ke rumah kan gitu. Kamu kelihatan banget ya Dok, kayak kamu di sini kayak bukan yang punya rumah. Teko di mana, mau bikin teh, tehnya di mana gitu. Biasa masalah aku ya. Walaupun kadang aku ngelakuin sendiri tapi tetap kan, Ma ini di mana, Ma ini di mana. Jadi kayaknya it takes time buat aku juga adaptasi ketika harus LDM. Dan ya mudah-mudahan kalaupun ada kondisi harus LDM, kita ada rezekinya buat bisa bareng-bareng terus sih. FYI, saksi nikah kita tuh adalah dekan kita berdua. Waktu kita minta izin ke beliau untuk menjadi saksi kita, beliau tuh ngasih wejangan juga ke kita. Salah satunya adalah yang paling aku ingat, kalian menikah rezekinya tuh ada di satu sama lain. Jadi sebisa mungkin udah menikah, dikasih privilege, dikasih hubungan yang halal sama Allah, manfaatkan sering-sering bermesraan bersama gitu. Karena itu rezeki yang bisa jadi nggak semua orang milikin. Betul.